Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari tema wawasan Nusantara, yang dimana studi kasus yang diangkat adalah sengketa Pulau Siberut dan Likitan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi sengketa Pulau Siberut dan Likitan, alangkah baiknya kita mengetahui tentang Pulau Siberut dan Likitan. Pulau Siberut dan Likitan berada di antara perbatasan negara Indonesia dan Malaysia, di mana kedua negara tersebut mengklaim kedua pulau tersebut sebagai pulau mereka. Nah, oleh sebab itu, mencuatlah sengketa Pulau Siberut dan Likitan. Nah, sekarang kita ada di kronologis sengketa Pulau Siberut dan Likitan. Kronologis ini saya singkatkan. Nah, yang pertama, tahun 1969. Ketika kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia, sepakat membiarkan Pulau Siberut dan Likitan dalam status quo. Tahun 1974, Malaysia membangun infrastruktur dengan resort wisatanya. Tahun 21 Desember 1979, Malaysia memperbaharui petanya dengan memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayahnya. Tanggal 8 Februari 1980, pemerintah Indonesia menyampaikan nota protes kepada Malaysia karena Malaysia menerbitkan pembaharuan petanya. Tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE sejauh 200 mil diukur dari garis dasar pantai. Pada bulan Juli 1992, pertemuan pertama di Jakarta dalam kelompok kerja yang disebut Joint Working Group on Pulau Siberut and Pulau Likitan, di mana Indonesia menegaskan kepemilikan atas kedua pulau tersebut dengan menyerahkan dokumen, memberikan argumen hukum, begitu pula dengan Malaysia. Bulan Januari 1994, pertemuan kedua di Kuala Lumpur, dikeluarkannya pernyataan pers bersama yang menyebutkan kedua delegasi menyampaikan sejumlah dokumen untuk menegaskan posisi masing-masing, penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Pada bulan September 1994, pertemuan ketiga yaitu di Jakarta, Malaysia menyarankan perlunya pihak ketiga, yaitu mengundang ICJ atau Mahkamah Internasional. Namun Indonesia menolak karena merasa belum saatnya. Pada tahun 1994, Mensesnek Merdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto dan PM Mahathir mengadakan 4 kali pertemuan di Kuala Lumpur dan Jakarta, tetapi keduanya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pada tanggal 21 Juni 1996 di Kuala Lumpur, rekomendasi kasus dibawa ke Mahkamah Internasional disepakati oleh kedua pihak. Tanggal 31 Mei 1997, Malaysia secara resmi memulai proses penentuan klaim kepemilikan atas Pulau Likitan dan Sigitan dengan menyerahkan kepada Mahkamah Internasional. Namun, sebelumnya kedua pihak harus ratifikasi perjanjian khusus. Tanggal 21 November 1998, Special Agreement atau perjanjian khusus tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Hukum Internasional melalui suatu joint letter atau notifikasi bersama. Tanggal 2 September 1999, Indonesia dan Malaysia menyampaikan memorial atau written planning mereka. Tanggal 2 Agustus tahun 2000, kedua negara menyampaikan counter memorial. Tanggal 2 Maret 2001, masing-masing menanggapi counter memorial dalam reply. Tanggal 3-12 Juni 2002, oral planning sudah didengar oleh ICJ dan masing-masing negara mempertahankan hak kedaulatannya. Dan terakhir, pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Hukum Internasional memberikan kedaulatan atas proses perizinan kepada Malaysia. Sebelumnya sudah disampaikan tentang kronologi secara singkat sengketa Pulau Siberut dan Likitan. Nah, di sini saya akan menganalisis studi kasus tersebut. Nah, di mana pada tahun 1969 Indonesia dan Malaysia menyepakati perjanjian status quo. Namun adanya kejadian di mana Malaysia membangun infrastruktur dan resort wisata setelah perjanjian tersebut membuat Indonesia melayangkan nota protesnya pada tanggal 8 Februari 1980.
Menurut saya, Indonesia menyampaikan nota protes merupakan langkah yang tepat karena adanya ketidaksinkronan terhadap status quo. Sisi lainnya, kedua negara tidak mengkonfirmasi atau adanya miscommunication mengenai arti status quo itu sendiri seperti apa. Penyelesaian kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan awalnya dibahas dalam kerjasama antara Indonesia dan Malaysia bernama Joint Working Group on Pulau Sipadan in Pulau Ligitan. Pertemuan yang dilakukan sebanyak 3 kali, di mana pada pertemuan ketiga pada bulan September 1994 dihasilkan keputusan perlunya pihak ketiga, yaitu Mahkamah Internasional atau ICJ. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 1 Poin B. Kedua belah pihak juga menyatakan masalah ini harus dilakukan secara damai dan menurut prinsip hukum internasional sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB. Sebelum dilakukannya persidangan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, Indonesia dan Malaysia perlu membawa pengacara untuk membantu kasus persengketaan. Pihak dari Indonesia mengambil semua pengacara dari luar negeri, namun tidak ada satupun pengacara yang diambil secara lokal. Menurut saya, langkah tersebut dirasa kurang tepat, karena setidaknya perlu ada pengacara lokal untuk membela kasus ini dengan alasan orang tersebut memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tetapi harus disesuaikan dengan pemahaman serta pengetahuan tentang hukum internasional. Dan pada saat itu, pemerintah Indonesia menilai bahwa pengacara Indonesia belum mampu memahami hukum internasional. Namun, faktor yang mendukung memilih pengacara luar negeri adalah adanya dukungan besar dari pihak TNI Angkatan Laut dan Departemen Luar Negeri. Pengacara luar negeri dianggap lebih mampu karena regulasinya internasional. Tetapi hal tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan pemerintah akan kemampuan pengacara Indonesia. Sebelum dilakukannya proses persidangan, ICJ meminta perjanjian khusus atau special agreement diratifikasi oleh kedua negara. Tujuan dilakukannya ratifikasi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 Ayat 1, di mana ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Nah, di sini kita akan membahas pada bagian akhir proses persidangan, di mana dibagi menjadi dua, ada argumentasi tertulis dan argumentasi lisan. Argumentasi tertulis ada tahapannya lagi, di mana kita menyampaikan memorial. Memorial itu adalah fakta-fakta yang akan kita angkat apa saja untuk membela klaim tersebut. Lalu ada counter memorial, berisikan argumen pendukung penolakan atas fakta yang disebutkan di dalam memorial. Nah, jika kita sudah menyampaikan memorial, kita bisa menambahkan argumennya dengan cara counter memorial. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mengomentari counter memorial, harus dalam bentuk replay. Jadi, jika Indonesia ingin mengomentari counter memorial yang dibuat oleh Malaysia, harus dalam berbentuk replay. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses persidangan, di mana kedua negara memberikan memorial dan counter memorial pada tanggal 2 September 1999 dan 2 Agustus tahun 2000. Memorial dan counter memorial yang diberikan oleh Indonesia yaitu Perjanjian Belanda Pasal 4 tahun 1891. Konvensi menyebutkan bahwa garis batas kedua negara adalah garis lintang 4 derajat 10 di pantai timur Pulau Kalimantan terus ke timur, memotong Pulau Sabatik, dan menempatkan kedua pulau itu di bawah garis lintang tersebut, yang berarti milik Belanda. Pandangan Indonesia ini didukung oleh kenyataan bahwa konsesi minyak yang diberikan oleh kedua pihak secara jelas menghormati garis 4 derajat 10, di mana kedua negara tersebut antara Belanda dan Inggris. Lalu, memorial dan counter memorial yang diberikan oleh Malaysia adalah Malaysia menyebutkan bahwa kedua pulau tersebut termasuk dalam kepemilikan masa penjajahan oleh Inggris dahulu. Hal tersebut dilihat dari teori rantai kepemilikan atau chain of title theory. Klaim yang diberikan oleh masing-masing negara, tadi memorial dan counter memorial, menurut teori rantai kepemilikan dan juga peta memori fantalitik itu dari pihak Indonesia ditolak oleh Mahkamah Internasional karena bukti yang diberikan kurang kuat. Kemudian
ICJ melihat dari sisi penguasaan efektif atau efektif occupation, di mana pembuktian penguasaan efektif dari sisi Indonesia yaitu tidak terlihat, di mana pada tahun 1891 pembuktian penguasaan efektif yang diberikan oleh Indonesia tidak terlihat dari 1891, di mana dikuatkan juga dengan Undang-Undang Nomor 4 RU 1960 tentang perairan yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1960 tentang pengesahan konsep kewilayahan wawasan Nusantara dan tidak memasukkan kedua pulau ke dalam wilayah NKRI. Jadi intinya Indonesia itu membuat undang-undang, tapi undang-undang tentang perairan dan wawasan Nusantara, tapi tidak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam undang-undang tersebut. Hal itu berarti adanya ketidaksinkronan antara perjanjian Belanda pada tahun 1891 dengan undang-undang yang dibuat oleh Indonesia. Kemudian Indonesia memberikan bukti yaitu adanya kunjungan kapal perusak Lynx atau milik Belanda ke Pulau Sipadan pada tahun 1921, menunjukkan adanya kontrol yang efektif pihak pemerintah Belanda atas kedua pulau. Sedangkan dari pihak Malaysia, yaitu tahun 1917, mereka mengeluarkan peraturan perlindungan penyu dan perizinan menangkap telur penyu. Tahun 1962 sampai 1963, Inggris membangun mercusuar yang dimana terus dipelihara oleh Malaysia. Pada tahun 1933, penetapan Pulau Sipadan sebagai cagar burung. Semua pembuktian fakta dapat diartikan bahwa Malaysia menunjukkan keefektifan pada Pulau Sipadan dan Likitan. Sedangkan Indonesia sejak tahun 1969, seperti menduduki kedua pulau tersebut tidak dapat menghapus keefektifan yang dilakukan Inggris atau Malaysia. Mahkamah juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa saat Inggris atau Malaysia melakukan kegiatan di Pulau Sipadan dan Likitan, Indonesia ataupun Belanda tidak menyatakan progresnya. Berdasarkan pembuktian fakta yang telah dijelaskan, maka Mahkamah Internasional ICJ memutuskan bahwa Malaysia memiliki hak terhadap Pulau Sipadan dan Likitan berdasarkan efektivitas. Dengan dilakukannya voting suara di mana 16 hakim mendukung dan seorang hakim menolak, di mana 15 hakim merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sedangkan satu hakim dari Indonesia dan satu hakimnya lagi dari Malaysia. Nah, menurut saya, solusi yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk Pulau Sipadan dan Likitan adalah perlunya kepengurusan atau adanya keefektifan dalam pulau-pulau tersebut. Kedua, Indonesia perlu membuat peraturan untuk mengatur pulau-pulau tersebut agar memiliki nilai hukum dan perlunya bukti-bukti tertulis berupa catatan sejarah, perjanjian-perjanjian, dan lain-lain untuk menguatkan persengketaan. Ketiga, perlunya memberikan edukasi kepada pengacara Indonesia tentang hukum internasional agar pengacara Indonesia juga dapat bersaing dalam skala internasional. Jika dicermati, kehilangan satu pulau berarti ancaman terhadap integritas wilayah Indonesia. Hal tersebut penting karena masih banyak sengketa pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Sisi lain, pertanggungjawaban pemerintah Indonesia akan dinilai buruk karena kelalaiannya mempertahankan eksistensi keutuhan wilayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.